Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang peserta MPLS yang saya sayangi, marilah kita ikuti materi dari Sarpras ya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Anjar Suroso, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang kami sayangi, staf dan karyawan SMK Negeri 1 Lengkong. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan rahmatnya hingga kita masih bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dalam keadaan situasi pandemi seperti sekarang ini, yang walaupun demikian kita tetap bisa menjaga diri dengan keadaan seperti sekarang masih sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Ya, ini kita buka slide-nya, yaitu ya, nama saya Pak Saiful Hidayat, ya, SPD. Ya, SPD ini sarjana pendidikan ya. Kalau dulu itu DRS ya, dulu pada tahun 1999 ya, sebelumnya itu DRS ya. Kemudian setelah itu menjadi SPD ya. Jadi seperti ini alamat saya. Ini untuk yang selamat tinggal yaitu di Perumnas Pondok Kencana ya, Blok L nomor 2 Nganjuk. Ya, mungkin sudah pernah ke sana ya anak-anakku semuanya. Jadi di Nganjuk untuk Perumnas itu di bagian utara ya, bagian utara Nganjuk, termasuk sebelah utaranya Mastrip ya, hanya sekitar 500 meter dari Mastrip. Ya, itu ada perumahan Pondok Kencana. Silahkan ya anak-anakku, kalau main ke Nganjuk mampir ke gubuk saya ya. Jadi di Blok L nomor 2 Nganjuk. Kemudian bidang yang diampu ya untuk sementara tahun ajaran 2021 sampai 2022 oleh Bapak Sekolah masih dipercayakan ya untuk bekerja sebagai tugas tambahan ya, bidang sarana dan prasarana ya. Kemudian materinya ya, saya juga ngajar juga di kelas 10 dan kelas 11. Program keahliannya TKRO ya. Ya, pada slide pertama TKRO. TKRO itu teknik kendaraan ringan otomotif ya. Jadi bukan TSM. Kalau TSM itu teknik sepeda motor ya. Kemudian ada lagi alat berat ya, di otomotif ada alat berat ya. Di situ kalau alat berat itu seperti forklift ya, kemudian bego ya, ya itu alat berat ya. Kalau kendaraan ringan itu ya misalkan kendaraan minibus ya, misalkan Elf ya, E300 ya, Kijang dan kendaraan EPV maupun pickup. Nomor HP saya ya di slide itu nomor 1 yaitu 082 301 918 899. Ya, silakan di-save jika diperlukan. Ya. Kita nah, itu slide nomor 2 ya, itu ada foto ya, foto saya ya. Slide nomor 2 itu ada foto saya berserta komite yang mempunyai hubungan sangat erat di samping bersama wakil kepala sekolah, Bapak Ibu wakil kepala sekolah. Misalkan tadi ada Bu Penti ya, Bu Haja Noventi selaku waka kurikulum ya. Kemudian waka kesiswaan yaitu Bapak Karyadi ya, akan tampil besok ya.
Kemudian ada lagi Bapak Kamit, ya, selaku Wakahumas, saya sendiri di bidang sarana dan prasarana. Paling kiri itu Pak Haryanto, ya, ini adalah bendara, ya, bendara sekolah, ya, bersama Bu Karti, ya, untuk menangani keuangan baik BOS maupun komite maupun BPOPP. Kemudian yang sebelahnya itu Pak Ustadz Samsul Mangarib, ya. Kemudian yang tengah itu Bapak Ketua Komite, ya, Bapak Ketua Komite itu Bapak Pak Darmaji, ya, ya, itu Bapak Ketua Komite Pak Darminto, maaf ya, Pak Darminto. Nah, yang tengah Bapak Anjar Suroso, kemudian Pak Hadi, ya, foto yang nomor itu Pak Hadi, ya. Kemudian ada anggota komite Pak Agus, ya, saya yang paling kanan itu. Nah, itu saya. Nah, itu. Ya. Ini masih seger-seger, semoga kita semuanya nanti dikaruniai kesehatan, ya, agar bisa melaksanakan tugas dari pemerintah, ya. Melaksanakan kita bekerja, ya. Mendidik anak-anak, ya, agar kelak menjadi generasi yang maju serta berbudi pekerti baik, ya. Slide nomor 3 di situ kita lihat, ya. Kemudian slide nomor 3 ini profil sekolah kita, anak-anakku semuanya, ya. Ada nama sekolah, ya, SMK Negeri 1 Nglengkong, ya. Kok belum ada yang 2? Nanti, ya, mungkin perkembangannya ke depan kita akan ada lagi, ya, kemungkinan. Karena sesuai perkembangan pendidikan di Kecamatan Nglengkong, ya, karena di Kecamatan Nglengkong Kabupaten Nganjuk kita SMK adalah satu-satunya di Desa Banjardowo. Alamatnya adalah, ya, ini kalau dulu ada UPTD-nya, ya, kemudian tahun 2017, ya, kemudian pelan-pelan ada perubahan secara administrasi ke provinsi, ya, sampai akhir 2019 akhirnya menjadi UPT-nya hilang, menjadi SMK Negeri 1 Nglengkong. Alamatnya Jalan Raya Nglengkong Gondang, kilometer 2, RT 1 RW 2, Desa Banjardowo, Kecamatan Nglengkong, ya. Bagaimana ini ceritanya kok di Desa Banjardowo, ya? Nanti ada ceritanya, ya. Awal mulanya kita berdirinya SMK ini yaitu tahun 2008, ya. Emailnya adalah smknlengkong@yahoo.com, ya. Atau website bisa dikunjungi www.smkn1nglengkong.sch.id, ya. Fax 0358 552 30. Ya, silahkan dikunjungi, banyak sekali dari ekstrakurikuler di internet, ya. Ada kegiatan PMR, ya, ada kegiatan di kesiswaan banyak sekali, ya, macam-macam. Ya. Ya. Kemudian slide nomor 4 kita perhatikan, slide nomor 4. Kompetensi keahlian. Nah, di SMK kita ini ada 5, ya, ada 5 kompetensi keahlian, ya. Yang pertama adalah teknik audio video, ya, teknik audio video. Ya, ini kelas 1 atau kelas 10, ya. Kelas 1 SMK atau kelas 10. Ini ada 3 kelas, kemudian kelas 11 ini ada 3 kelas, dan kelas 12 ada 3 kelas. Kemudian TKR, ya, atau sekarang menjadi TKRO, dikenal sebagai TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif, ya. Ini ada sekitar sama dengan teknik audio video, ya, dengan teknik audio video. Ini masing-masing di tingkatannya ada 3 kelas atau 3 rombel, ya. Kemudian teknik komputer jaringan, ya, ini di kelas 10 juga 3 rombel, kemudian kelas 11 3 rombel,
kelas 12 juga 3 rombel. Jadi 9 rombel. Kemudian teknik elektronika industri. Nah, ini termasuk program keahlian yang baru ya anak-anak ya. Nah, ini walaupun demikian tidak kalah menarik, juga anak-anaknya juga berprestasi ya. Semangat belajarnya tinggi ya. Kemudian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Nah, ini untuk kelas 10 ini ada 2 rombel, kemudian kelas 11 ini 1 rombel, untuk kelas 12 1 rombel. Untuk TI tadi masing-masing ada 1 rombel. Ya. Kita lihat slide berikutnya, yaitu nomor 5. Ya. Ini coba diperhatikan anak-anakku semuanya. Ya. Identitas sekolahan kita, ya. Ini sangat penting apabila di era industri revolusi industri 4.0 ya, 4.0. Ini nomor statistik. Nah, ini kalau di masing-masing warga negara Indonesia itu mempunyai NIK ya. Nah, NIK. Ya. Ini sangat penting ya, karena dengan NIK ini digunakan untuk berbagai macam kepentingan ya, misalkan untuk kegiatan di catatan sipil ya, KTP, kemudian kegiatan transaksi bank ya. Nah, ini menggunakan NIK. Kalau di sekolah kita menggunakan NSS ya, NSS ya. Kemudian NSS ini 32 ya, 10541490001 ya. Ini bisa ditampilkan di situ, Anda lihat di slide ya nomor 5. Kemudian NPSN ya 2055 ya. Kemudian 4405. Ya, ini untuk kegiatan mengirimkan laporan, untuk kegiatan dapodik, ini sangat penting sekali. Ya silakan dicatat anak-anak semuanya ya. Itu NPSN. Dan kita lanjutkan slide nomor 6. Ya, ini nomor 6, slide nomor 6. Ya, ini Bapak Kepala Sekolah kita. Ya. Slide nomor 6. Ini Bapak Kepala Sekolah kita, nama lengkap DRS Anjar Suroso ya, MPD. Kemudian NIP-nya ya 19307101990031006. Ini pendidikan terakhir adalah S2 ya, beliaunya di Malaysia ya, sarjana sains di Malaysia ya. Nomor SK pengangkatan 2018 ya. Alamatnya rumahnya ya ada di Nganjuk ya, dekat dengan saya di Jalan Barito 6 RT 6 RW 6 Desa Mangundikaran Nganjuk. Handphonenya silakan dicatat di situ ya. Ya, slide nomor 6 081372354414 ya. Untuk emailnya Bapak Anjar Nganjuk yahoo.co.id. Kita lanjutkan slide berikutnya nomor 7. Anak-anakku, siswa baru yang saya sayangi, kita lihat dulu tujuan daripada berdirinya SMK Negeri Ngelengkong ya, yaitu sebagai subsistem pendidikan nasional memiliki tanggung jawab untuk ikut membangun ya, bangsa melalui pendidikan teknologi maupun kejuruan. Diharapkan dengan program-program di SMK kita akan mencapai pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, bukan sembarangan ya. Jadi tujuan kita mensukseskan program-program pendidikan dan pelatihan. Diharapkan juga peserta latih ya, atau siswa ini memiliki kecerdasan intelektual, ya, emosional, spiritual, ya, intelektual, kecerdasan untuk menganalisis, ya, kemudian emosional, ya, mengontrol emosi, memanajemen daripada emosi ya, untuk berjalannya suatu tujuan bersama ya. Kemudian spiritual
ya. Jadi di situ spiritual, yaitu mempunyai jiwa-jiwa sesuai sila Pancasila, sila pertama, ya, spiritual, yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Karena memang di Indonesia itu harus menganut sesuai dengan landasan dasar, yaitu Pancasila. Kemudian integritas kepribadian yang tinggi, ya. Jadi kalau siswa diharapkan pikirannya itu terikat, ya, dengan apa yang menjadi tujuan daripada di pendidikan itu sendiri, ya. Walaupun beberapa anak-anak yang istimewa itu lebih cepat belajarnya, ya, kadang juga mereka mengapresiasi di luar sekolah. Silahkan, ya, bagus sekali, ya. Akhirnya bisa menjadi prestasi yang mengagumkan, ya. Sehingga memiliki kapabilitas yang mampu bersaing di era global. Nah, jadi bukan hanya bisa untuk daerah-daerah istilahnya di daerah Nganjuk saja, ya. Kalau olahraga misalkan tidak hanya Nganjuk, misalkan bulu tangkis, ya, kemudian gulat kalau dari Nganjuk sampai tingkat nasional. Kalau di pertanian misalkan penggunaan daripada hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, juga peternakan, kita selalu LKS-nya mendapatkan juara tingkat nasional. Nah, untuk selanjutnya mungkin di bidang TKR, TKJ, TAP atau TII atau bahkan di DPIB. Ini sekarang sudah diluncur bekerja sama dengan banyak yang dikirim di Jakarta di perusahaan yang bonafit untuk bekerja, ya, lulusan alumni daripada di DPIB oleh Pak Bendot, oleh BKK juga Pak Kamit sama Pak Jumain diarahkan ke sana. Luar biasa sekali anak-anak ini, banyak yang bekerja di Jakarta di perusahaan yang bonafit. Kemudian di TAP banyak juga yang bekerja di Samsung, ya, Polytron, ya, kemudian Sinar Baja, ya, di TKR juga begitu, ya, di daerah Krian, yaitu di FSCM, ya. Sampai sekarang pun di Indoprima Gemilang, ya, perakitan pabrik kabel mobil, banyak anak TKR, TAP, TKJ yang bekerja di sana, ya. Itulah tujuan daripada pendidikan kita, ya, tujuan SMK kita. Kemudian apa Pak yang paling penting dari kegiatan? Tidak hanya diajar, yaitu pembangunan karakter, yang spiritualitas, integritas, ya. Tidak hanya integritas kepada pekerjaannya, tapi juga mempunyai integritas yang tinggi kepada integrasi bangsa Indonesia, ya. Kita lanjutkan slide yang nomor 8, ya. Sektor apa saja ini yang mendukung daripada agar berkualitas yang tinggi, ya? Sektor apa saja ini yang mendukung agar sekolahan kita itu berkualitas, ya? Nah, ini kita lihat, ya, di slide nomor 8 itu SDM pengelola dan manajemen yang baik. Nah, SDM itu ya tidak hanya kalau tentang manajemen, pikiran kita selalu pada perkantoran, ya, tidak demikian, ya, tetap bekerja sama, ya, pemimpin yang berkualitas, ya, kemudian staf-staf, guru, ya, karyawan, ya, yang mempunyai manajemen yang baik, terutama di tata usaha. Kalau sekarang di era industri 4.0 itu eranya adalah di online, ya, itu manajemen bidang software internetnya sangat dibutuhkan sekali, sehingga harus dikelola dengan baik. Kemudian tenaga pengajar yang berkualitas, ya, slide nomor 8, ya, tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, ini bapak ibu gurunya, ya, diadakan tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga terus memperbaiki cara mengajarnya, ya. Jadi tidak monoton, ya. Jadi tidak monoton. Kita sebagai pendidik juga, ini anak-anak saya seperti anak-anak sendiri, ya.
anak-anak peserta baru, putra didik baru ini ya anak-anak kita sendiri, generasi mendatang, ya. Kenapa demikian? Ya, karena memang tugas daripada didirikannya negara ini ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, pas di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya, samping mencapai masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Ini. Jadi tetap semangat ya, tidak hanya siswa tapi juga pengajar. Ya. Nah, bahkan ke depan kita selalu menggunakan teknologi-teknologi baru dalam pengajaran, selalu diinovasi. Ya, melalui daring, melalui media massa ya. Itu ke depannya. Kemudian kurikulum yang mengacu pada kebutuhan pasar. Nah, sekarang kalau di otomotif saya kira ya tidak hanya mobil yang karburator yang dipelajari, tetapi juga yang sudah EV system OBD1, OBD2 ya, Toyota. Hampir semua untuk mobil yang baru tidak menggunakan karburator. Nah, komputer di TKJ ya, sekarang sudah mempunyai kemampuan yang tinggi ya, misalkan kalau dulu masih menggunakan Core i3 ya. Core i3 sekarang sudah Core i7 ya. Windows sekarang sudah Windows 7 ya, Windows 11 ya, kalau dulu Windows 7 ya, sekarang sudah lahir Windows 11. Nah, ini terus menerus kurikulum itu mengacu pada isinya ya, kontennya itu sesuai kebutuhan pasar ya. Ya, kemudian peralatan dan fasilitas pendukung yang dimiliki. Ya, ini penting sekali di bidang sarpras. Ya. Ya, umpama seorang anak yang berenang, ya, harus ada kolam renangnya. Jangan sampai ada materi pelajaran berenang kemudian tidak ada kolam renangnya. Ya. Nah, untuk sementara anak-anak yang berlatih berenang kita masih di kota, ya, di Kertosono yang dekat untuk berlatih renang. Ya. Tidak hanya itu, ya, peralatan juga di TKJ, TAP, TEI, DPIB. Nah, kalau dulu memang gambar itu, gambar ya, saat itu ya, pakai tangan. Zaman saya dulu tahun 95 itu pakai tangan, gambar gedung. Ya, saya lihat teman-teman saya di DPIB. Ya. Tapi sekarang menggambarnya, banyak aplikasi untuk menggambar bangunan. Nanti kita lihat contoh-contoh gambar bangunannya. Ya, ya, sebentar, maaf. Ya, ya, bahan bangunannya ya. Itu sekarang menggunakan aplikasi yang AutoCAD ya. Nanti kita tampilkan contoh-contoh ya. Kalau nanti Pak Bendot yang di Kaproli DPIB menjelaskan aplikasi-aplikasi yang menarik ya. Kalau dulu menggambar pakai tinta sampai dilembret ya, sekarang sudah menggunakan AutoCAD bahkan 3 dimensi ya. Kemudian jalinan kerjasama dengan DUDI DU ya. Pada slide nomor 8, DUDI itu dunia usaha dan dunia industri. Ya, yo kalau anak-anak ngarani anak-anak itu bengkel, ya, ada pabrik juga. Ya, kalau TKR di Auto 2000, ya, di Sepanjang di PT Asri, diantar oleh Pak Yadi, ya, anak-anak PKL yang di sana ada. Di Daihatsu, di Yon depannya Yon 521 Kediri, kemudian di Garuda, Suzuki. Ya, kemudian ada lagi di di Mitsubishi, ya, Sun Motor Mitsubishi. Ya, itu harus tetap kita bina. Di Indoprima Gemilang di Pelimping, Gunawan Pajar, ya. Nah, itu tetap kita jalin hubungan yang baik untuk mereka itu. Kemudian suasana belajar yang kondusif. Ini tidak diizinkan untuk anak-anak selalu membuat gaduh. Ya, terus gak tahu kata omongnya, gawe gaduh, kancane sinau. Nah, itu jangan sampai terjadi. Walaupun enak ya kalau ganggu kancane, sebagian anak memang enak gitu. Nah,
marem gitu ganggu kancane ya. Tapi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nanti kalau Anda bekerja mengganggu pekerjaan orang lain ya tidak lama akan dikenakan sanksi ya. Kemudian juga bekerja dan belajar yang rajin ya. Ini Bapak Ibu juga sama ya, terus berdasarkan penghayatan bekerja sepanjang hayat. Nah, itu Bapak Ibu mengenal kalau di diklat itu ada istilah bekerja sepanjang hayat. Nah, kemudian yang slide nomor 9, visi daripada sekolah, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan teknologi ya, dan tamatannya dapat bersaing di pasar kerja. Jadi kalau zamannya mobil yang pengapiannya dengan elektronik fuel injection, kita memang sudah mendasari ya, Pak Yadi, kita guru-guru TKR mendasari ya. Ya, itu karena mobil-mobil sekarang memang ya, selalu mengadakan inovasi. Mungkin ke depan nanti akan menggunakan mobil dengan energi surya atau mobil listrik ya. Ya, ini tetap kita akan didik ya anak-anak mewujudkan sekolah sebagai lembaga pendidikan pelatihan yang tamatannya dapat bersaing di pasar kerja yang sekarang. Itu slide nomor 9. Sekarang slide nomor 10. Misi ya, membekali kemampuan keterampilan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang bertakwa, disiplin, jujur, bermoral dan berbudaya. Ini 100% karakter ya. Kalau Pak Karno bilang membangun manusia Indonesia seutuhnya ya. Apa yang didahulukan? Membangun jiwanya ya. Bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya ya. Jadi kita tidak pernah meninggalkan ya, di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Masih ingat ya pelajaran di SD dulu? Kemudian mengembangkan sekolah sebagai tempat pelatihan ya, menengah ya, kejuruan yang bersertifikat nasional. Untuk yang ini, untuk yang bahasa Inggris itu ada sertifikat TOEFL ya. Jadi kemampuan kita itu sudah prestasinya, derajat kemampuannya harus nantinya yang ingin dicapai itu adalah tidak hanya daerah tapi juga sudah tingkat internasional. Ya, ini capaian dan misi. Kemudian menyiapkan ya, menyalurkan tamatan sebagai tenaga terampil sesuai tuntunan dunia usaha dan dunia industri. Ya. Ini tentu saja harus belajar dengan sungguh-sungguh, anak-anak belajar dengan kesadaran. Ya. Yo umpane kok apa? Agak keras sedikit omongannya Bapak Ibu guru. Ya itu untuk memacu agar nantinya tidak lagi menggunakan kata-kata yang keras, tapi Anda harus bisa belajar dari kesadaran hati Anda sendiri bahwa Anda memang generasi muda harapan bangsa yang mempunyai keterampilan ya, kemudian mempunyai keahlian yang kompeten ya, dan juga berbudi pekerti seperti terlihat pada slide nomor 10 itu. Misinya itu budi pekerti ya. Disiplin, jujur, bermoral dan berbudaya. Ya. Membentuk manusia berkarakter Pancasila. Nah, nomor 2 dari bawah itu ya. Jadi moralnya itu dulu diperbaiki. Ya. Dan jati dirinya bangsa Indonesia adalah manusia-manusia Indonesia yang bermoral Pancasila. Ya. Jadi tidak ada yang lain. Ya. Bukan radikalisme, bukan anti integritas, anti persatuan, bukan radikal, bukan ya. Komunis juga bukan ya. Kemudian menciptakan tamatan yang mampu berwirausaha. Nah, ini luar biasa ya.
kecil, ya bengkel mobil untuk TKR. Setidaknya sepeda motor. Ya, ikut dulu di bengkel berapa tahun. Ya. Kemudian ikut dulu di lab komputer, memperbaiki komputer. Atau ikut dulu di servis sound system seperti Mas Zulki. Ya, jadi nanti bisa mendirikan usaha sendiri. Ya, mendirikan usaha sendiri. Ya. Kita lihat slide nomor 11. Nah ini, nah, slide nomor 11 ini bagan. Ya, Anda lihat. Ya, kalau yang atas itu utara ya. Nah, itu bagan SMK negeri kita. Ya. Nah, membaca bagan atau denah ruang di seluruh bagian SMK kita pada slide nomor 11 itu. Ya, itu wah, nah, tampilannya ya. Itu yang pertama adalah di situ terdapat masjid. Ya, yang paling kiri. Masjid, menara. Ini banyak perbaikan di tahun 2021 oleh Bapak Kepala Sekolah yang baru ini. Ya, luar biasa, ya. Kemudian yang paling kanan ya itu ada gedung terus pancuran air. Ya, tapi ada di situ gedungnya itu adalah RPS yang baru. Ya, panjangnya sekitar 30 meter, ya lebarnya sekitar 15 meter. Gedung A1, ya, saya jelaskan untuk slide nomor 11. Gedung A1 itu yang pojok sana, ya, ruang tata usaha. Nah, A2 itu ruang waka. Nah, ruang 4 waka. 4 waka di A2 itu. Nah, sebelahnya itu ada kantin. Nah, slide nomor 11 yang paling kanan itu kantin. Nah, itu ada pagarnya. Nah, sampai di belakang dapur. Ya. Nah, sebelahnya A1 dan A2 itu ada parkiran. Nah, pavingnya terus kita perbaiki. Ya. Nah, kantin, ya, depan kantin ini dulu nggak ada parkir mobilnya, sekarang sudah ada. Nanti saya tunjukkan foto-fotonya. Ya. Kemudian B1, nah, itu ruang BK. Nah, di slide nomor 11, B1. Kemudian B2 itu ruang Bapak Ibu guru. Ruang BK itu ada gurunya BK sekitar 5 ya, banyak ya. Ini kalau ke BK anak-anak selalu pandangannya apa? Pandangannya bahwa ada masalah. Sebenarnya tidak ya, karena BK itu memberikan solusi. Jadi kalau ada masalah tidak selalu masalahnya berat ya. Masalah ringan yang mungkin membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu guru konseling ya, psikologi ya. Itu kalau di luar mahal konsultasinya. Ya, ini anak-anak kalau memang ada masalah yang berat, silakan konsultasi dengan Bapak Ibu guru di ruang B1 ya. Di slide nomor 11. Kemudian C1, C2, C3. Nah, ini adalah ruang lab TKJ. Nah, ruang lab TKJ. Ya. Lab 1, lab 2, kemudian lab 3. C3 itu masih termasuk kelas. Ya, nanti ada kelas industri di situ. Ya, di C3. Ya. Kemudian D1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, F2, F3 itu kelas. Ya, kelas R, ruang kelas, ya, ruang KBM. Kemudian G1, G2 ini tahap untuk diperbaiki. Ya, kita menunggu karena mengalami kerusakan, ya. Kalau F1, F2, F3 ini sudah direhab di tahun 2021. Kemudian direhab untuk pengecatan mulai C3 ini. Ya, ini hari ini ya. Kemudian gedung H. Nah, di slide nomor 11 itu gedung H itu ya. Gedung H itu juga untuk kegiatan lab juga kelas untuk TI ya, Pak Septian ada di situ. Ya, kaprolinya Pak Septian. Kemudian yang kiri gedung H yang paling selatan itu ya, ada N1 N2 ini baru direhab. Oh, cantik sekali ya, fotonya ada nanti. Nah, luar biasa. Depannya N itu ada taman juga. Depannya G1 G2 dipaping ya. Mulai dari dapur sampai ke selatan gedung G1 itu sekarang sudah dipagar. Ya. Kalau dulu belum. Nah, dulu jadi siji sama kebun tebu ya, sekarang sudah. Kemudian M1, M2, M3.
Nah, ini ruang kelas juga, ya. TKR, ya, biasanya di situ. Ya, kemudian L1, L2, L3, ya, TAP, kemudian K1, K2, K3, ini untuk kelas 10 TKR. Depannya ada J1, D2, dekatnya lapangan itu, ya. Itu adalah bagian ruang karawitan untuk anak-anak kegiatan daripada karawitan, ya. Kemudian J2, nah, itu ruang perpustakaan, nanti di tengah-tengahnya disekat. Ada koperasi. Ya. Kemudian lapangan, ya. P1, P2, P3, P4 itu ruangannya TKR, kaprolinya Pak Yadi. Ya. Bengkel di situ. Ada bengkel sasis, kelistrikan, ya. Bengkel bubut, ya, serta ruang staf pengajar. Ya. Kemudian ada lagi depannya O1, O2. Kalau I itu adalah gedung untuk kesiswaan, ya. Dari ruang anak-anak yang misalkan kegiatan ekstrakurikuler, ya. Banyak PMR, ya. Kemudian UKS, ya. Banyak sekali, ya. Pramuka, ya, di situ teman-teman. Majelis taklim, ya, olahraga poli. Kemudian O1, O2 yaitu untuk gedungnya TKJ, nah, gedungnya TKJ, ya. Kemudian di belakangnya masjid. Nah, sekarang kita lihat di sebelah selatannya ruang P4 itu ada Q1, Q2, Q3, yaitu adalah untuk daripada TAP di situ, ya. TAP nanti dijelaskan isinya ada apa saja, misinya apa. Dari Kaproli Pak Mahindra, ya, ini luar biasa sekali. Kemudian gedung R, nah, sebelah selatannya daripada Q3, ya, gedung R. Ini baru diperbaiki juga, direhab. Ini gedungnya ya, gedung sanggar, ya, tempat siaran, ya, ya, untuk tari-tarian, ya, Pak Wahyu, ya. Ini di gedung R. Bagaimana anak-anak bisa nanti untuk menerbitkan YouTuber yang andal, ya. Sekarang era industri 4.0. Kemudian ada GOR. Nah, ini di sebelah paling barat sekalian kita, ya. Anda ada GOR, ya. Di pojokannya itu, ya. Di pojokannya ada RPS untuk DPIB, ruangannya Pak Bindor. Ya, DPIB. Ya, ada AC-nya, ada karpetnya di situ, ya. Laptop, ya, kemudian PC, ya. Tempatnya sejuk, juga nyaman, ya, untuk mencetak generasi-generasi ahli bangunan di pojokan itu, ya. Ini untuk lapangan, ya, ini panjangnya sekitar 95 sampai 85, lebarnya untuk lapangan, ya, sama, ya, sekitar 98, ya. Jadi ada lebarnya 200, bentuknya L, ya. Jadi bentuknya L, ya. Apa ada suratnya? Ada di sini, ya, bahwa kepemilikan tanah itu adalah aset dari Pemprov yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Saiful Rahman. Ya, itu suratnya ada ini, ya. Tahun 2017, ya, ditegaskan. Ya, slide nomor 12 itu, ya. Tanah aset Pemprov. Ya, Anda lihat, ya. Kemudian skema tanahnya, ya, di situ, nah, berbentuk L. Nah, berbentuk L. Loh, itu kok ada coakannya itu? Iya, itu untuk tanahnya SD. Ya. Ya. Tanahnya SD. Ya. Luasannya berapa? Ada di sini, ya. Nah, ini. Ya, 20.000 meter persegi. Atau 2 hektar, ya. Di situ dijelaskan di Desa Banjardowo. Ya, Lengkong, Kecamatan Lengkong. Nah, ini surat dari yang menetapkan. Nah, bentuknya pada slide nomor 13, ya. Slide nomor 13 itu skema tanahnya, ya. Memang bentuknya L, ya. Kita lihat jumlah siswa, slide nomor 14, ya. Slide nomor 14, ya. Itu jumlah siswa kita pada tahun 2020, ya. Itu 1105. Itu ada sekitar 27 rombel. Karena DPIB tambah 1 rombel, maka diperkirakan, ya, itu
sekitar 1140-an ya. Nanti insya Allah bila anak-anak daftar ulang semua ya, tetap melanjutkan ya, kita siswa kita lebih ya. Ini kelas untuk KBM berdasarkan bagan ya yang telah kita periksa dan kita gunakan adalah 28 ruang. Ini termasuk lab ya, bengkel DPIB, TI, TKR. Ini untuk KBM bisa ya. Jumlah rombelnya tadi sudah saya sebutkan 34. Karena untuk kelas PKL itu ada, yang PKL itu 6 bulan ya. Itu adalah 6 kelas. Ya. Slide nomor 15 ya, slide nomor 15 itu kelasnya 28 ruang ya. Ya, kemudian ya slide nomor 18 ya. 15 ya. Itu kelas yang PKL 6 ya. Jadi yang kelas 11 itu keluar ya, belajar di bengkel-bengkel Dudi itu ada 6 kelas ya. Itu untuk slide yang nomor 15. Apa saja yang ada di lab DPIB ini di slide nomor 16 ya, yaitu di situ contoh peralatan DPIB itu ada printer. Nah, printer ini enggak sembarang printer, gede printernya ya, ukuran kertas gambar ya. Namanya di situ ini contoh ya printernya WF77111A3. Ini untuk ngeprint bahan bagan ya, gambar bangunan ya, ada di Pak Bendot. Kemudian automatic label Topcon. Nah, ini kemudian PC atau personal komputer. Nah, ini di DPIB. Intel Core minimal i5 i5 ya, prosesor generasi ketiga, RAM 4 GB ya. Ya, slide 15 itu. Ya, itu contoh daripada peralatan DPIB. Nanti oleh Pak Bendot selaku Kaproli akan dijelaskan lebih detail. Ya. Kemudian slide nomor 17 ya. Nah, ini lanjutannya, ada laptop juga di DPIB ya. Kemudian digital theodolite. Nah, ini kamera ini ya, Nikon NE100. Kalau kamera ya untuk ukur sudut ya. Kemudian roll meter, kemudian kompas bidik. Nah, kompas bidik ini untuk kegiatan saat mengukur, saat membangun itu tidak menceng ya. Kemudian mouse keyboard ya. Itu slide nomor 17 ya, itu contoh-contoh daripada alat-alat yang ada di DPIB. Kemudian kita lihat slide nomor 18 ya. Anda lihat di situ slide nomor 18 itu layout ya. Layout apabila di situ untuk Mas Arisali sama Pak Bendot ya, Bunita juga Mas Andri ada di sana ya. Di slide nomor 18 itu wah ada eksklusif ruangannya ya. Kalau naik bis itu bis eksekutif dingin gitu ya. Jadi mungkin jurusan lain juga nanti seperti itu, kita buat seperti itu. Ada ruang kabeng, nah ini Mas Ari di situ. Kemudian ruang kaproli ya, Pak Bendot, Mbak Nita di sini ya, Dolmen Mas Ari ya. Kemudian di situ ada meja ya. Meja slide nomor 18 itu berjajar, itu isinya komputer itu, komputer atau PC yang kemampuannya andal sekali, terbaru ya. Kemudian ada slide nomor 19 itu Anda lihat ya, itu ada peralatan, contoh peralatan yang ada di audio video. Nah, itu lengkap. Ada RCL meter, digital circuit, MCU training, basic elektronik ya. Komputer grafis ya, ada semuanya di situ ya. Sirkuit aplikator ya, ada trainer yang untuk yang senang elektronika ya. Slide 19. Kemudian slide 20. Nah, ini denah daripada bengkelnya untuk TAV dan TI. Ya, situ kita lihat ada ruang praktek TI ya. Praktek TI, ada ruang perencanaan. Ini gedungnya P1 dan P2 serta P3. Oh, maaf ya, Q1, Q2 dan Q3 ya. Nah, situ. Kemudian gedung Q1, gedung R ya. Itu slide nomor 20 ya.
Anda lihat lagi, kemudian ini kami tampilkan slide nomor 20 ya. Ya, itu Anda lihat ya, itu denahnya nanti kalau Anda masuk ke ruang TAV ya, itu bisa dilihat. Next, yaitu slide nomor 21 ya. Itu Anda lihat peralatan yang ada di TKR, banyak trainer ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Yadi selaku Kaproli ya. Ada trainer apa? Rem hidrolik, mobil-mobil mesinnya banyak sekali ya. Kemudian transmisi ya, transmisi. Kemudian ada di situ trainer starter ya, kemudian pengisian ya. Ya itu trainer sistem pengisian itu ada ya. Sistem kemudi ya. Nah, itu. Nah, lanjut next ya. Nomor 22 ya. Nah, screen nomor 22 ini adalah layout TKR. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ya, ini ada termogan ya. Anak-anak nanti ke slide nomor 24 langsung aja ya. Nah, anak-anak yang masuk ya. Anak-anak yang masuk nanti langsung di termogan. Ya, ini slide nomor 25. Slide nomor 25 ini anak-anak di termogan. Ya, termogan. Ya, kemudian Bapak Ibu guru juga ya, slide nomor 26 itu ya. Nomor 25. Itu tidak memandang siapa, harus termogan ya. Nah, ini kemudian memakai masker. Nah, ya, memakai masker. Nah, ini ada slide nomor 30. Ya, ini cuci tangan. Nah, cuci tangan. Anak harus cuci tangan. Ya, di depan itu ada slide nomor 30. Nomor 31. Nah, ini tempat cuci tangan. Nah, anak-anak harus cuci tangan. Slide nomor 32. Nah, itu anak-anak cuci tangan ya, wajib ya. Gedungnya yang dulu itu catnya sekarang sudah bagus. Ya, dilihat di slide nomor 35. Nah, ini gedungnya bagus sekali, 36, 37 ya. Gedung slide, dilihat slide nomor 37 itu gedungnya bagus sekali ya. Kemudian bengkel TKR slide nomor 38 ya. Itu sudah bersih ya. Lantainya sudah diperbaiki. Nah, itu mesin EVI itu. Slide nomor 39. Ya. Slide nomor 39. Ya, itu mesin EVI. Ya. Next ya. Nah, ini masjid. Slide nomor ini masjid nih, slide nomor 43. Nah, ini masjid yang dulu. Nah, sekarang coba lihat. Seling ya. Ya. Yang dulu itu 42. Slide 42 seperti itu, belum paping. Sekarang wah, dilihat 45. Nah, itu papingan, slide nomor 45. Ya. Itu papingan, ya. Ya, masjidnya. Terus tempat wudu 46, ya. Tempat wudu 46 itu. Sekarang ada pagarnya, ya. Ini, ya. Kemudian ruang M1 ini yang dulu, ya. Tapi sekarang sudah ya. Ini seperti ini ya, saya kira apa saja pekerjaannya. Ini hasilnya slide nomor 54 ya, video kita lihat slide nomor 54. Nah, ini lantai keramiknya sudah jadi ya, slide nomor 54. Nah, slide nomor 55 ini taman ya, tamannya yang sekarang cantik sekali videonya ya. Slide nomor 55 ya. Nah, seperti itu ya. Lihat taman ya. Nah, kemudian slide nomor 56. Nah, ya ini perbaiki plafon Pak Penidi ya, 56. Nah, ini memperbaiki plafon ya, ada videonya. Nah, memperbaiki pintu slide nomor 57 ya. Slide 57. Ini Pak Ponidi memperbaiki pintu. Nah, itu slide nomor 57. Next ya.
mengebor sumur. Kita di belakang juga mengebor sumur ya. Bisa dilihat. Ya. Nah, itu pengeboran slide nomor 58. Ya. Nah, pengeboran nomor 58. Ya. Ada kegiatan menggergaji ya, slide nomor 59. Nah, itu menggergaji, itu mesinnya gergaji pohon terembesi. Ya. Itu untuk menggergaji pohon menjadi papan-papan, slide nomor 59. Nah, ya. Kemudian slide nomor 60. Nah, slide nomor 60 kita lihat. Nah, itu slide nomor 60. Ya. Ini. Nah, ini kegiatan perbaikan pada gergaji kayu ya. Ini pekerjaan di SMK kita. Yo sembuarang ya. Ya, kerjaannya. Nah, saya kira seperti itu ya. Nanti untuk mengajar pelajaran nanti ya. Nah, seperti ini gambarnya nomor 61 itu. Slide nomor 61. Nah, nanti diajari oleh Pak Bendot DPIB sama Mas Arisali. Nah, ini membuat lantai ke depannya revitalisasi mungkin ya, insyaallah ya. Sekolah kita akan menjadi klip nomor 61. Nah, ya ini ya. Saya kira cukup ya anak-anak ya. Nah, saya kira cukup ini. Nah, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa bertemu langsung ke saya ya. Mungkin ada kurang lebihnya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sampai klip 60 sebenarnya banyak sekali, tapi nanti kalau ketemu saya mungkin di TKR bisa saya buka ini. Billahi taufik wal hidayah ya. Mohon maaf ya. Ya, sampai di sini dulu, sampai jumpa di tahun ajaran baru. Tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, ya pakai masker. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.